Jadi begini, aksi ancaman serangan terorisme dan bahkan penyebaran paham radikal yang berujung pada aksi terorisme itu pada awalnya itu perempuan murni sebagai ibu rumah tangga atau putri. Tetapi kemudian semakin kesini anjuran dari tokoh-tokoh yang menjadi aktor dari teroris organisasi internasional Al-Qaeda dan ISIS melihat gerakan dan goyangan laki-laki untuk beraksi tidak terlalu signifikan lagi. Akhirnya mereka menganjurkan agar wanita juga ikut menjadi pelaku. Kalau dulu wanita dan anak-anak hanya korban. Misalnya seorang laki-laki yang sudah terpapar paham radikal selalu mengambil dalil-dalil yang seolah-olah menomorduakan wanita. Misalnya, kalau tidak ada Tuhan, maka suaminya itu adalah Tuhan, wajib kau sembah. Tidak ada penjelasan dari asbabul wurud, kalau ia sebuah hadis yang membuat kaum wanita, kaum istri dan perempuan merasa tidak berdaya, akhirnya mengikuti secara total apa yang diinginkan laki-laki dan pelaku atau pemikir. Akhirnya wanita ikut jadi pelaku. Bahkan tidak tanggung-tanggung setelah wanita terlibat dalam aksi penyebaran paham atau aksi pelaku teror itu membawa sekalian anak. Kalau laki-laki terlibat tidak berani membawa istri dan anak, tetapi kapan wanita atau seorang ibu terlibat, suami dan anak sekaligus ikut, bahkan saudara. Banyak contoh ya. Kalau misalnya bom Bali belum ada yang terlibat istri dan anak. Makanya saya katakan secara kuantitas bukan kualitas ledakannya, tapi secara kuantitas dari jumlah ledakan bom sejak bom Bali ke belakang dan bom Bali ke sini itu bisa menurun. Karena kita berharap tidak ada lagi seperti bom Bali. Tetapi secara kualitas bom Bali tidak melibatkan anak-anak perempuan. Tetapi setelah bom Bali, mulai dari bom Surabaya, bom Sibolga Abu Hamzah, Lukman dengan istrinya di katedral, dengan Sekia Aini di Mabes Polri, itu pelakunya adalah anak, melibatkan anak dan perempuan. Nah, di sini bisa kita catat bahwasanya jika seorang perempuan terlibat itu tidak tanggung-tanggung. Karena kenapa? Secara psikologis tingkat tarikannya kalau seorang perempuan yang terlibat, karena itu memainkan emosi dan rasio. Kalau laki-laki kan rasio dan emosi, rasionya dikedepankan, ya bisa semua diperdebatkan. Tetapi apapun yang kita bisa komentari terkait dengan fenomena penyebaran paham radikal, kemudian penanggulangan aksi-aksi teror, ini menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk tetap hati-hati agar jangan mudah mempercayai dan bahkan menjadi korban hanya karena paham dan interpretasi dari sebuah pesan keagamaan yang secara murni, jujur, itu disalahgunakan semua istilah-istilah itu. Kalau kita kembali ke istilah yang sebenarnya kan tidak seperti begitu beragama. Beragama itu bagaimana kita menciptakan kehidupan yang damai, bukan kerusakan apalagi aksi teror. Begini, terpisah dengan kasus seorang ibu atau wanita murni remaja, teenager, kita tahu dalam perkembangan jiwa seorang anak, dalam ilmu psikologi, ada psikologi anak, ada psikologi remaja, mereka itu mencari identitas diri, mencari jati diri. Nah, kehadiran negara, kehadiran orang tua, kehadiran masyarakat menyiapkan menu santapan untuk generasi muda ini tidak
tidak ditemukan di meja zamannya. Yang mereka temukan adalah hidangan-hidangan in hate speech, penebaran kebencian, penyebaran permusuhan. Ini yang memenuhi sosial media. Akhirnya generasi muda mengikuti apa yang dia santap setiap saat di Facebook kah, di Instagram kah, atau di WhatsApp kah. Olehnya itu kita harus aware semuanya, menjaga dan membentengi anak-anak kita. Generasi muda itu ibarat kaset kosong. Jangan dibiarkan dia mencari dan membentuk jati dirinya sendiri. Dia harus didampingi. Disinilah perlunya peran guru, masyarakat, orang tua, agar bisa menjelaskan. Mereka tidak pernah bermasalah jika kita gandeng, kita dampingi. Iya, singkat, pesan yang ingin sampaikan saya ingin sampaikan kepada generasi muda seperti pesan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Menjadilah diri Anda, jangan mengatakan karena bapak saya ini. Jadilah diri Anda sebagai generasi muda, karena kenapa? Pesan agama bahwasanya kita tidak bisa, orang tua tidak bisa memaksakan apa yang diinginkan kepada generasi anaknya, tetapi karena kenapa? Dia akan hidup dengan zamannya. Jadi olehnya itu persiapkan diri bagaimana menguasai segala ilmu keterampilan untuk menjadi profesional dan popularitas. Bukan hanya popularitas, tetapi harus juga profesional. Apa keahlian Anda? Anda tanya hari ini diri Anda, apa keahlian Anda yang bisa memperkuat hari esok, masa depan Anda, agar generasi muda tetap berjaya, generasi muda tetap menjadi harapan bangsa, harapan orang tua, dan harapan segenap masyarakat.